penting karena penting sekali untuk menumbuhkan semangat. Yang penting anak mau belajar dulu. Masalah pengetahuan nanti menyusul. Yang penting anak senang dulu. Kalau anak sudah senang mengikuti anjuran dari ibu, untuk mengikuti nyanyian dari ibu atau misal gerakan-gerakan dari ibu, itu tandanya anak sudah mulai senang sama ibu. Oh begitu, berarti penting sekali ya untuk ice breaking itu untuk menumbuhkan motivasi anak untuk belajar ya Bu ya. Betul. Nah Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Ibu bagaimana cara agar siswa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran kelas? Ya, baik ya Bu ya. Mungkin dari saya kelas yang kondusif, kelas yang fokus pada pelajaran, kelas yang aktif mengikuti pembelajaran adalah idaman semua guru. Setiap guru ingin siswanya fokus dan aktif mengikuti pembelajaran. Untuk memancing siswa lebih fokus dan aktif terlibat dalam pembelajaran, diperlukan strategi, metode, dan cara-cara khusus. Bisa misalnya kalau metode ada diskusi, ada ceramah, boleh misalnya kali-kali bermain di luar, itu juga ya termasuk mengkondusifkan siswa agar lebih fokus dalam pembelajaran. Jadi harus memperbanyak praktik daripada teori supaya anak tertantang. Misalnya ibu memberikan pembelajaran ceramah terus, anaknya malah merasa bosan. Diusahakan diselingi dengan adanya demonstrasi misalnya, atau anak-anak sama ibu diarahkan untuk maju ke depan mengikuti arahan dari ibu. Buatlah anak-anak senang di depan mempraktikkan apa yang ibu arahkan. Yang kedua, misalnya ibu diselingi dengan diskusi. Boleh diskusi dengan teman sebangku kalau kelas bawah. Bahkan kalau sudah bisa, misalnya bisa diskusi kelompok. Yang perlu diingatkan, diskusi kelompok kalau bisa jangan diatur oleh guru. Bisa dengan ibu membuat permainan, misalnya 1, 2, 3 anak disuruh ke depan, atau boleh ke lapangan dulu. Anak menghitung 1, 2, 3 sampai semuanya terbagi. Nah, ibu langsung kelompok yang nomor 1 buat kelompok terpisah, kelompok 2 terpisah, dan akhirnya terbentuk kelompok tersendiri. Nanti kalau biasanya kalau memilih kelompok dianjurkan oleh guru, anak tersebut justru akan merasa sedih atau marah karena pasti semua anak ingin berkelompok dengan rekan yang disukainya. Kalau diatur oleh misalnya suatu permainan, mau tidak mau anak mau bekerja sama dengan misalnya bukan dengan temannya, dia mau bergabung gitu. Mungkin ya Bu ya, kalau tentang diskusi kelompok. Terus yang ketiganya mungkin memberikan apresiasi. Anak yang sudah berani tampil ke depan, sudah bisa menjawab dengan benar, berilah pujian. Jangan pelit pujian. Bagus, pintar, boleh dengan misalnya, boleh dengan benda atau permen ataupun, tapi tidak selalu dengan benda juga tidak apa-apa. Yang penting berilah apresiasi. Entah itu misalnya anak diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin di kelasnya, itu mungkin ya bentuk pujiannya. Yang keempat, mungkin menurut saya memberikan pertanyaan yang ibu berikan agar siswa merasa tertantang. Saya harus fokus memperhatikan ibu yang sedang mengajar, karena biasanya ibu di selang-selang pembelajaran ada pertanyaan. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, misalnya ibu saya ditegur atau saya tidak diberi apresiasi oleh ibu gurunya gitu, dan merasa tertantang aja untuk lebih fokus, takut ditanya gitu. Mungkin pertanyaan untuk saya dari siswa agar lebih fokus cukup. Ya, baik Bu, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan yang terakhir Bu. Ya.
bagus dalam memberikan pembelajaran di kelas, entah itu interaksinya dengan anak, cara ibu memberikan materinya sudah luwes, sudah cukup bagus menurut saya. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya, mudah-mudahan jadi pembelajaran ibu ke depannya. Mungkin di awal pembelajaran ibu diusahakan untuk selalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Misalnya ibu memberikan pembelajaran hari ini tentang berat benda. Ibu misalnya akan memberikan tentang berat benda. Nah, ibu harus memberikan tujuan pembelajaran dari materi ini apa untuk anak itu ke depannya, apa manfaatnya di masyarakat. Kalau ibu sudah memberikan tujuan pembelajaran bahwa anak sudah mengerti bahwa pelajaran ini untuk anak nanti di masyarakat, jadi anak itu bisa misalnya mengevaluasi atau misalnya bila orang tuanya menyuruh anak itu belanja ke warung yang perlu timbangan, anak itu bisa bisa jadi pembelajaran lah buat anak kedepannya gitu ya. Jadi bisa diterapkan diterapkan kehidupan sehari. Jadi anak itu tujuannya nanti kalau aku disuruh mama ke warung aku bisa gitu. Kalau beli misalnya disuruh beli gula setengah kilo, ketika ditimbang kok kurang, misalnya lebih, ya anak bisa itu. Sudah mengerti ya Bu ya. Iya, seperti itu. Dan mungkin satu lagi di akhir pembelajaran, kalau bisa ibu memberikan tindak lanjut. Tidak usah PR sebuah soal juga tidak apa-apa, ibu. Kalau bilang perlu soal juga tidak usah banyak-banyak, 1 soal atau 2 soal boleh, jangan terlalu banyak, jangan membebankan seorang anak ya. Boleh dengan misalnya membuat gambar, atau misalnya ibu waktu disuruh tugas memberikan tadi berat benda, misalnya anak menggambar timbangan atau apa saja. Itu mungkin Bu. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika saya sudah mengganggu waktunya. Terima kasih sudah memberikan masukan untuk saya. Semangat.